yang selama ini mereka gosipkan tentang kamu. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya, ketemu lagi dengan saya. Dan kali ini kita akan bahas general reading yang selama ini mereka gosipkan tentang kamu dan apa yang terjadi ketika mereka itu menggosipkan diri kamu. Dan di hadapan teman-teman, kita akan menggunakan satu kartu oracle untuk pembahasan general reading kali ini. Nah, seperti apa yang muncul dan seperti apa yang akan terjadi, kita coba lihat di posisi saat ini. Posisi saat ini saya rasa kamu juga sudah mulai bisa untuk lebih bebas ya. Artinya, kamu dalam situasi yang memang sudah lebih cuek dengan beberapa situasi yang ada di sekitar kamu. Artinya, kamu juga dalam situasi saat ini sudah tidak terlalu peduli dengan beberapa orang yang memang juga berbuat jahat dan juga berbuat zalim kepada diri kamu. Memang kamu juga menyadari ada beberapa pihak dan juga menyadari ada beberapa orang yang masih menyakiti kamu, masih menzolimi kamu, membicarakan kejelekan kamu dan sebagainya. Karena apa? Dari kartu yang kedua ini sangat menggambarkan ada satu, dua, bahkan tiga orang yang memang juga terus menebarkan fitnah tentang kamu. Lah kenapa kok mereka terus menebarkan fitnah tentang kamu? Karena posisinya cukup sederhana di sini. Karena dalam situasi yang muncul, dalam situasi yang terjadi saat ini, kamu juga berada dalam satu keadaan yang memang bisa dikatakan memahami. Ada beberapa keadaan-keadaan yang terjadi, ada beberapa masalah, iya. Memang betul, kamu juga merasakan ada beberapa kemungkinan-kemungkinan masalah-masalah yang muncul, ada masalah dengan dia, ada masalah dengan mereka, ya memang kamu pun juga sadar diri gitu loh. Kamu sempat berkonflik dengan beberapa pihak, sempat berkonflik dengan beberapa orang yang ada di sekitar kamu. Tapi di sini posisinya adalah kamu juga harus selalu bisa untuk bersyukur. Kenapa kamu harus bersyukur? Karena ya walaupun kamu berkonflik dengan mereka, tapi kamu juga masih bisa untuk menahan diri. Artinya apa? Kamu juga tidak menyimpan dendam kepada mereka, tapi justru malah mereka yang menyimpan dendam kepada diri kamu. Sehingga dalam konteks saat ini, dalam posisi saat ini, mereka pun juga sebenarnya memiliki berbagai macam cara untuk menjegal kamu. Mereka memiliki berbagai macam cara untuk menjatuhkan kamu. Karena apa? Mereka sebenarnya itu iri gitu loh dengan pencapaian yang ada di dalam diri kamu saat ini. Sehingga apa? Dalam situasi yang terjadi saat ini, mereka betul-betul merasakan ada situasi yang sangat iri dengan apa yang mereka lakukan kepada diri kamu, dan mereka pun juga terus menyebarkan fitnah tentang kamu. Selalu saja ada fitnah-fitnah yang mereka lakukan kepada diri kamu. Fitnah inilah, fitnah itulah, dan juga beberapa fitnah-fitnah yang lainnya. Sehingga dalam konteks yang muncul, dalam konteks yang terjadi saat ini pun juga mereka akan mempengaruhi beberapa orang untuk mempengaruhi kamu dalam situasi yang terjatuh. Dan kemudian dalam posisi yang berikutnya, kamu juga harus bisa untuk lebih menahan diri. Jangan sampai terlalu mudah terprovokasi. Ya memang pasti akan ada beberapa situasi yang menjengkelkan. Ada beberapa situasi yang pasti juga akan membuat emosi. Tapi tolonglah kamu di sini juga harus mampu untuk mengendalikan diri. Artinya, dengan kamu bisa untuk mengendalikan diri, tentu ini juga akan memberikan hal baik. Dan apa yang mereka gosipkan di belakang kamu, yang mereka gosipkan di belakang kamu memang juga bervariasi ya. Yang paling sering adalah keluarga kamu. Ya saya nggak tahu memang ada masalah apa mereka dengan keluarga kamu, tapi ya memang dalam situasi yang terjadi, mereka selalu tidak suka dengan keluarga kamu. Sehingga apa? Mereka selalu mencoba untuk menjelek-jelekkan kamu dan juga keluarga kamu. Ada beberapa fitnah-fitnah yang memang selalu ditujukan kepada kamu dan juga kepada keluarga kamu. Sehingga dalam situasi yang muncul, dalam situasi yang terjadi, memang dalam konteks saat ini, mereka pun juga terus melakukan hal-hal yang seperti itu. Tapi di sini memang posisinya adalah mereka tidak bisa melakukan sendiri. Jadi kamu juga jangan kaget ketika dia juga akan mempengaruhi banyak orang di sekitar mereka. Jadi posisinya mereka pun juga dalam satu fase, mereka juga berada dalam satu keadaan yang di mana mereka juga akan mempengaruhi banyak orang untuk membenci kamu, akan mempengaruhi banyak orang untuk ya mempengaruhi beberapa keadaan-keadaan yang terjadi. Sehingga dalam situasi saat ini kamu juga harus sabar, kamu juga harus bisa untuk lebih tenang dalam menyikapi semua permasalahan-permasalahan yang terjadi. Dan kemudian dalam konteks saat ini kamu juga nggak boleh terlalu emosional. Artinya apa? Kamu juga tidak boleh terlalu emosi gitu loh dengan beberapa situasi yang terjadi. Karena ketika kamu terlalu emosi, nanti justru malah akan merugikan bagi diri kamu sendiri. Jadi ya dalam situasi saat ini, usahakan untuk lebih sabar,
usahakan untuk lebih tenang dalam menyikapi setiap permasalahan-permasalahan yang ada di dalam posisi diri kamu. Dan kemudian juga dalam situasi yang muncul berikutnya, kamu juga nggak usah terlalu ada kecemasan yang berlebihan. Karena apa? Ketika kamu ada kecemasan yang terlalu berlebihan, justru ini nanti malah akan merugikan bagi diri kamu. Padahal saat ini kamu juga harus bisa untuk lebih terfokus dengan beberapa hal yang kamu kerjakan. Karena dengan kamu bisa untuk lebih terfokus dengan beberapa hal yang kamu kerjakan, tentu ini juga malah akan memberikan satu fase yang bagus yang ada dalam diri kamu. Tapi ketika kamu malah fokus pada fitnah-fitnah yang mereka lakukan, nah ini sama saja kamu malah terjerumus pada situasi yang tidak begitu baik. Jadi ya kamu juga, saya rasa pada posisi saat ini ya, sakit hati itu wajar, manusiawi, tapi juga jangan sampai terlalu fokus kepada mereka. Dan kemudian ketika kamu susah, mereka akan sangat bahagia dan mereka akan terus membicarakan kesusahan kamu. Jadi ya saya rasa di sini kamu juga jangan sampai terlalu menunjukkan kesusahan kamu pada siapapun itu. Jadi emang dalam situasi saat ini ketika kamu susah, ketika kamu ada masalah, ya sudah, simpan masalah itu sendirian. Simpan masalah itu, jangan sampai ada orang lain yang tahu. Karena apa? Ketika ada orang lain yang tahu, ini pun juga nanti malah akan menimbulkan beberapa situasi yang bisa bermasalah di dalam posisi kamu secara menyeluruh. Jadi ya memang tolonglah dalam posisi saat ini kamu juga harus bisa untuk lebih aware dan juga harus bisa untuk lebih berhati-hati. Kesusahan kamu adalah batu sandungan bagi kamu sendiri. Jadi tolonglah dalam situasi saat ini, dia itu takut sebenarnya dalam keadaan yang terjadi saat ini. Sehingga apa? Dalam posisi yang ada, kamu pun juga harus bisa untuk lebih memperhatikan posisi diri kamu. Kejadian kemarin, jangan sampai ada permasalahan yang terlalu dipermasalahkan. Sehingga emang dalam keadaan yang terjadi, kamu juga harus bisa untuk lebih aware dan juga harus bisa untuk lebih berhati-hati dengan beberapa keadaan-keadaan yang muncul. Karena biar bagaimanapun juga, kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur dengan beberapa situasi yang harus bisa untuk lebih kamu pahami. Dan kemudian dalam situasi yang terjadi berikutnya, kamu juga jangan terlalu khawatir, jangan terlalu cemas dengan kejadian yang masih memicu masalah dengan kamu saat ini. Karena apa? Masalah apapun yang terjadi, kamu juga masih mampu untuk bisa kamu selesaikan dan juga bisa kamu tuntaskan dengan sebaik mungkin. Jadi ya saya rasa memang hal ini yang harus diperhatikan juga. Dan ingat, kejadian yang salah kemarin harus dievaluasi, jangan sampai terlalu diulangi terus-menerus. Karena apa? Ketika kamu ulangi terus-menerus, tentu itu juga nanti malah akan menjadi sesuatu yang bisa merugikan bagi diri kamu sendiri. Jadi ya kurang lebih seperti ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.